Ya, ini tentang sunnah nih, pendalaman sunnah ya. Jadi gampangnya, ibadah yang hubungan horizontal itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Di kamar kayaknya ada nih. Di kamar kayaknya ada, cari. Nah, seperti itu gambarannya ya. Nah, ini perluasan-perluasan ya. Mudah-mudahan nggak hilang fokus ya. Bisa kembali ke inti-inti dari apa yang sedang dibahas ya. Nah, kembali ke pembahasan bahwa jasmani ada gurunya, jiwa ada gurunya, ruh ada gurunya. Kalau guru jasmani seperti tadi, nggak mungkin kita berguru kepada Nabi, kan gitu. Karena Nabi udah wafat, Nabi mewariskan ilmunya tuh. Mewarisi kepada yang manusia juga. Nah, ini ibaratnya bibitnya atau akarnya. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan apabila aku wafat, kata Nabi kan, aku telah meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Itu nggak dimaknai secara sempit loh. Kalau dimaknai secara sempit ya kita hanya memaknai pakai yang terbatas, berarti sempit itu kan terbatas, pakai otak aja. Ilmu asli itu bukan di otak, dari ruh gitu. Jadi bukan berarti hadis itu salah atau ulama warasatul anbiya itu maknanya kecil, maknanya sempit. Tidak. Jadi rangkaian-rangkaian itu, jadi gampangnya al ulama warasatul anbiya. Nah, ini yang diwarisi adalah nur, anggap aja begitu. Atau potensi kerasulan, anggap aja begitu. Nah, kemudian dengan berbagai macam literasi tentang syariat di zaman Nabi, kemudian puncaknya adalah hadis berupa itu dua, apabila kalian berpegang kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat, kitab Allah wa sunnata rasulih, misalkan gitu kan. Nah, itu dari kata-kata itu aja udah terbaca kitab Allah. Sekali lagi ya, manusia aja berlapis, apalagi kitab Allah tuh berlapis itu. Manusia tadi kan ada jasmani, ada jiwa, ada ruh. Apalagi kitab Allah, kalau kitab Allah itu kita pahami hanya yang 30 juz tertulis mushaf itu, kerdil sekali gitu. Jadi agama tuh, kita mengkerdilkan agama jadinya tuh. Boro-boro membahas kitab Qadim kan, ya kita udah memusuhi duluan kitab-kitab yang Injil, Zabur, Taurat. Nah, dengan alasan misalkan oh sudah dirubah-rubah tuh. Ya Al-Quran sendiri kalian tidak, bisa jadi kita tidak paham, tidak sadar bahwa kita sendiri merubah gitu. Walaupun tidak merubah secara mushaf.
Tapi secara pemahaman dan praktek itu berubah. Bisa jadi seperti itu. Bahkan bukan bukan bisa jadi ya. Orang-orang ya tertentu melihat itu sangat jelas gitu. Itu fakta. Cuman masalahnya kan nggak sadar tuh. Gitu. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi ulil amri ini adalah guru jasmani. Di zaman Nabi disebut ya Nabi, para Nabi gitu ya. Di akhir zaman disebut ulama waris. Ingat ya, ulama waris itu cuma satu ya. Gitu. Nah, kemudian apa namanya? Itu nomor satu ya. Tingkatan pertama, lapisan pertama, yaitu jasmani tentang diri manusia ya. Kemudian yang kedua jiwa. Siapa guru jiwa? Jiwa itu apa tadi kan sudah dipapari ya, diurai ya. Jasmani berlapis-lapis, jiwa pun berlapis-lapis. Gitu. Ya gampangnya kita mulai mencintai dari si guru jasmani, ulil amri. Itu bukti adanya jiwa. Ini yang mudah kita kenali aja ya. Perasaan kita bereaksi itu. Perasaan kita merespon terhadap guru jasmani. Ya, guru jasmani lagi kan, guru jasmani juga kan pada akhirnya berlapis-lapis. Nah, dari situlah justru kita baru paham kalau diri kita tuh berlapis-lapis kan gitu. Seperti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ulil amri tadi udah diurai kan. Kalau zaman Nabi ya para Nabi disebutnya Nabi-Nabi. Kalau di setelah zaman Nabi itu disebutnya ulama waris. Peran fungsinya sama, bobotnya sama, kualitasnya sama gitu. Ibaratnya kenapa mereka ada gitu kan atau diutus ya karena ibarat rumah atau gedung kotor parah. Nah, mereka itu tukang bersih-bersihnya gampangnya begitu kan. Ya semua punya kemampuan bebersih itu baik dari nabi yang paling awal sampai yang warisnya nanti yang paling akhir misalkan. Penyebutannya aja yang berbeda, tapi kualitasnya sama kan gitu gampangnya. Itu enggak ya begitu adanya gitu. Bahkan di Quran la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jangan kalian beda-bedakan di antara para rasul kan gitu. Enggak ada yang lebih baik ini dengan itu dan ini. Apakah mir rusulih di sini hanya terbatas kepada para nabi? Ya, tidak, ulama waris ya termasuk rusulih gitu. Sebagai arti daripada aku yang ngutus. Tapi ya kita menyebutnya bukan rasul kan gitu. Hanya itu aja. Identitas akhir zaman. Identitas setelah Nabi Muhammad wafat. Ya penting identitas ini ya. Kalau di Quran bahasanya agar supaya tidak mengolok-olok ya gitu. Ini menarik nanti ada pembahasan tersendiri lah insya Allah ya.
Nah, kembali ke pembahasannya sekarang, jiwa berguru, tadi jasmani berguru kepada jasmani, ulil amri disebutnya. Nah, jiwa berarti berguru kepada siapa? Kepada Rasul. Kan tadi atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu jasmani. Ya berarti naik sedikit ya